Dalam satu hari, satu malam saya membakar 3 buah gereja. Kenapa kok saya dalam bulan-bulan ini kok mimpi yang aneh? Pikul saliblah tentang mimpi ayatlah. Apa artinya ini semua ya Allah? Saya disuruh mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat. Bukan kalimat 2 kalimat syahadat yang keluar dari mulut saya, tapi ucapan Yesus tolong saya. Syukur kepadamu Tuhan, pada siang hari yang indah ini Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mencukupkan semua keperluan dan kebutuhan kami Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kurang mampu Engkau mampukan Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pada siang hari yang indah ini, walaupun suasana panas, tapi kita yakin dan percaya kita di surga akan dingin bersama-sama, amin. Karena kita anak kerajaan surga, amin. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah saya yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyiapkan saya waktu, sehingga di tahun 2003 ini saya masih diberikan umur panjang oleh Tuhan, amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Sebab ada pepatah mengatakan, maka tak kenal tak sayang, maka tak kenal tak cinta. Betul? Adanya rasa kenal, maka adanya rasa cinta. Adanya rasa kenal, maka adanya rasa sayang. Jadi saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya yaitu Yosua Muhammad Yasin. Latar belakang saya sama dengan pendeta Gun-Gun Suparti yang hadir di belakang. Latar belakang saya sama dengan beliau, amin. Sama-sama dari seberang. Nama saya itu Yosua Muhammad Yasin, mantan seorang guru agama Islam yang sekarang puji Tuhan, alhamdulillah sudah menjadi hamba Tuhan, amin. Ini karena kemurahan Tuhan, amin. Sebab firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi saya hadir pada siang hari ini karena Yesus yang sudah memilih saya, amin. Kalau bukan Yesus yang telah memanggil saya, kalau bukan Yesus yang telah memilih saya, mungkin Ibu Peter nggak bisa ngundang saya, amin. Mungkin saya masih ada di masjid, betul. Mungkin saya masih mengajar di pesantren. Tapi karena Yesus yang sudah menjamah hati saya, karena Yesus yang sudah memilih saya, sehingga saya bisa hadir pada siang hari ini, amin. Ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Dan latar belakang daripada keluarga saya, ayah saya seorang kiai, ibu saya seorang ustazah, dan paman saya seorang kiai, dan saya anak tunggal satu-satunya seorang guru agama Islam. Sebelum saya bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi, saya sangat menentang dan membenci orang-orang Nasrani. Berdasarkan ayat Al-Quran, Inna dinna indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Saya katakan betul, agama mereka sempurna. Sholat 5 waktu mereka laksanakan, puasa zakat mereka laksanakan, tetapi agama tersebut tidak bisa menjamin keselamatan, betul? Yang bisa menjamin keselamatan, nanti saya akan kaji firman Tuhan berdasarkan keselamatan ditinjau dari segi Al-Quran dan Alkitab. Setuju? Alhamdulillah. Sebelum saya bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi,
saya sangat membenci orang-orang Nasrani. Bahkan saya ingin mengislamkan pendeta bersama dengan pengikutnya berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Inna dinna indal Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Saya datang ke rumah pendeta satu persatu. Tujuan saya ingin mengislamkan pendeta supaya pendeta masuk Islam. Ada 17 pendeta yang ada di buku agenda saya. Ternyata 17 pendeta tidak berhasil saya islamkan. Padahal dikala saya ingin mengislamkan pendeta, saya punya amalan Asmaul Husna, artinya 99 nama Allah. Kalau amalan itu diamalkan, maka orang tersebut akan tunduk dan takluk. Ternyata 17 pendeta tidak tunduk dan takluk. Dengan rasa kecewa dan jengkel di hati saya, bagaimana caranya saya supaya orang Kristen mau masuk Islam? Dan apa yang saya lakukan? Saya membakar 3 buah gereja bersama dengan anak pesantren saya. Karena saya lahir di daerah Bogor, saya punya anak pesantren, nama pondok pesantren saya Hidayatul Atfal. Saya bersama dengan anak pesantren saya, pas jam 2 malam saya kerahkan anak pesantren saya katakan sama mereka, nanti jam 2 malam kita membakar gereja. 3 buah gereja yang saya bakar, pertama gereja yang ada di Citayam, kedua gereja yang ada di Bojong, dan ketiga gereja yang ada di Depok. Dalam 1 hari 1 malam saya membakar 3 buah gereja. Kenapa saya membakar 3 buah gereja? Mungkin dengan adanya saya membakar 3 buah gereja ini, mungkin ada orang Kristen yang berpikir masuk Islam. Ternyata tidak. Ketika gereja dibakar, malah mereka mendoakan orang yang membakar gereja. Jadi saya termasuk korban doa Bapak sekalian. Amin. 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 Mungkin kalau bukan korban doa orang benar, mungkin saya nggak bisa menjadi hamba Tuhan. Amin. Sekarang sudah banyak hamba Tuhan dari Muslim bertobat. Amin. Daud Raja Wali, Imam Istiqlal sudah bertobat menjadi hamba Tuhan, Pak, berkat doa orang benar. Betul. Pak Gun Gun Supardi, Pak Fari Muhammad, Nur Rahmatul Hakim, semua hamba Tuhan dari Muslim, mereka itu berkat doa Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Makanya kita sebagai orang percaya, jangan putus-putusnya kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Hablum minallah wa hablum minanas. Betul. Artinya apa? Hubungan saudara kepada Tuhan jangan putus-putusnya. Saya bakar 3 buah gereja. Ketika saya membakar 3 buah gereja, saya bangga, gembira. Kenapa? Karena saya berhasil membakar 3 buah gereja. Mungkin dengan adanya pembakaran gereja ini, mungkin orang Kristen berpikir masuk Islam. Ternyata tidak. Mereka malah mendoakan orang yang membakar gereja. Ketika saya melihat, saya tunggu dalam beberapa hari. 1 hari saya tunggu, kok nggak ada orang Kristen yang datang. 2 hari sampai seminggu, bahkan sampai sebulan. Bahkan ketika sebulan saya melihat keadaan anak pesantren saya. Kenapa saya lihat? Kok mereka kelihatannya bingung. Saya hampiri anak pesantren saya, kenapa kok kamu bingung? Pak Ustadz, saya takut kalau seandainya ada orang Kristen yang menyerang pondok pesantren. Saya takut kalau seandainya ada aparat keamanan yang menangkap Pak Ustadz. Saya katakan jangan takut, saya yang bertanggung jawab atas pembakaran gereja tersebut. Karena saya yang menyuruh. Dan akhirnya apa terjadi saudara sekalian? Yang namanya manusia punya hati rasa takut ada, betul? Yang namanya manusia, rasa takut itu pasti ada. Dan saya berpikir, oh iya, kalau seandainya saya sampai ditangkap dengan aparat keamanan, sampai saya diserbu dengan orang Kristen, bagaimana? Dan akhirnya saya sembunyi, berada di Bandung selama 3 hari. Saya takut ketangkap aparat keamanan, takut ketangkap oleh orang-orang Kristen. Saya berada di Bandung selama 3 hari. Dan ketika 3 hari dalam pikiran saya aman, saya kontak santri saya melalui telepon. Saya telepon ke rumah saya dengan ucapan Assalamualaikum. Yang ngangkat santri saya, Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini Ustadz Muhammad Yasin. Bagaimana keadaan di kampung? Alhamdulillah Pak Ustadz aman. Dan dalam keadaan aman saya pulang. Biasa aktivitas saya sebagai seorang guru ngaji, saya ngajar ngaji dari pagi sampai sore sampai malam. Selesai saya ngajar ngaji, lalu saya sholat isya. Selesai sholat isya, lalu saya tidur. Di situ Tuhan menjamah saya. Tuhan menangkap saya. Melalui apa Tuhan Yesus menjamah saya? Melalui apa Tuhan Yesus menangkap saya? Melalui mimpi yang pernah saya alami. Apa mimpi yang saya alami? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut.
Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan akhirnya saya bangun dalam tidur saya. Ketika saya bangun dalam tidur saya, badan saya penuh dengan keringat. Dan saya masuk kamar mandi, lalu saya ngambil air sembahyang, saya sholat. Allahu Akbar. Saya sholat. Ya Allah, apa artinya ini semua? Habis sholat tahajud, lalu saya tidur lagi. Pas menjelang jam 4 saya mau sholat subuh, saya bangun. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Pas mau sholat subuh, ayat yang pernah saya mimpi ini selalu terngiung-ngiung di telinga saya. Seolah-olah ada yang membisiki, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini selalu terngiung-ngiung di telinga saya. Ayat ini seolah-olah ada yang membisiki. Selama 1 minggu ayat ini selalu menghantui saya. Dikala saya mengajar ngaji, ayat ini selalu terngiung di telinga saya. Dan akhirnya saya bertanya kepada paman saya, seorang kiai. Saya tanya kepada paman saya, paman, ketika saya habis membakar 3 buah gereja, saya pernah dikasih mimpi, paman. Apa mimpinya, kata paman saya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya ini? Kata paman saya berkata, cobalah kamu cari di Al-Quran. Saya cari di Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Saya tidak temukan ayat itu. Dan akhirnya saya kembali lagi datang kepada guru ngaji saya. Saya katakan sama guru ngaji saya, Abah, ketika saya habis membakar 3 buah gereja, saya pernah dikasih mimpi, Abah. Apa mimpinya, kata guru ngaji saya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya ini? Kata guru ngaji saya, cobalah kamu laksanakan yang namanya sholat istihoro. Artinya sholat memilih minta petunjuk dengan Allah. Sholat istihoro lain halnya dengan sholat tahajud. Saya bangun jam 2 malam, saya habis ngambil sembahyang, lalu saya sholat Allahu Akbar. Ya Allah, apa arti ini buat saya, ya Allah? Di malam pertama saya sholat, belum juga. Di malam yang kedua saya sholat lagi, Allahu Akbar, belum juga. Pas di malam yang ketiga saya melaksanakan sholat, Tuhan berikan mimpi yang kedua kepada saya. Apa di dalam mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih dan bercahaya. Dia membawa domba dan tongkat. Dia berkata, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Dan akhirnya saya bangun dalam tidur saya. Ketika saya bangun dalam tidur saya, badan saya penuh dengan keringat. Lalu saya tidak langsung masuk kamar mandi. Saya merenungkan tentang 2 mimpi tersebut. Kenapa kok saya dalam bulan-bulan ini kok mimpi yang aneh? Pikul salib lah, tentang mimpi ayat lah. Apa artinya ini semua, ya Allah? Pada saat itu saya belum bisa menyebut nama Yesus loh. Apa artinya ini semua, ya Allah? Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian? Mimpi ini terjawab nyata oleh saya ketika saya mendapat panggilan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Saya katakan, dulu waktu saya menjadi seorang ustadz, saya masih menjadi seorang guru agama Islam, saya kemana-mana pakai serebet, nggak pernah pakai dasi. Sekarang tampil beda, saudara sekalian. Ikut Yesus indah, betul? Dan ada apa yang terjadi, saudara sekalian? Saya mendapat panggilan untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Saya berangkat bersama dengan anak pesantren saya. Saya katakan sama santri saya, antar ustadz untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Baik, diantar sama anak pesantren saya. 1 supir pribadi saya, 2 santri saya di belakang, dan saya sendiri di depan. Mungkin rencana Tuhan untuk menjamah hidup saya, sama firman Tuhan berkata, rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Betul? Rancangan Tuhan rancangan keselamatan buat kita. Rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita.
bukan rancangan maut yang Tuhan berikan kepada kita, betul? Tapi rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dan akhirnya saya berangkat bersama dengan anak pesantren saya, hampir sampai 500 meter tempat yang saya tuju. Tiba-tiba saya jatuh sakit dalam perjalanan. Pengen buang air yang sudah tidak tertahankan oleh saya. Dan saya katakan sama anak pesantren saya, berhenti sebentar, mobil pribadi saya. Saya kata sama santri, berhenti sebentar, kamu turun, kamu cari kamar mandi atau WC. Dan anak pesantren saya turun, dia cari kamar mandi, dari rumah ke rumah tidak mendapatkan. Dia lapor sama saya, Pak Ustadz, saya tidak menemukan kamar mandi atau WC yang Ustadz itu, yang Ustadz cari. Baik, saya turun dari mobil pribadi saya. Ternyata saya lihat rumah gedung 1, rumah itu sangat mewahnya luar biasa. Kenapa kok tiba-tiba kaki saya mau melangkahkan ke rumah tersebut? Ingat, rencana Tuhan untuk menjamah hidup saya. Tiba-tiba saya melangkahkan kaki saya menuju ke rumah tersebut. Sampai di depan pintu rumah saya mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Yang punya rumah tidak menjawab. Satu kali lagi Assalamualaikum. Yang punya rumah membukakan pintu. Ketika yang punya rumah membukakan pintu, dia melihat saya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan saya masuk. Saya katakan sama yang punya rumah, Bu, saya ini Ustadz dari kampung. Tujuan saya datang kemari ingin menyampaikan ceramah agama Islam. Namun izinkan saya numpang buang air di rumah Ibu. Oh silahkan Pak. Sebelah sana kamar mandinya. Selesai saya buang air, saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Saya masuk ke ruangan tengah, apa yang terjadi? Saya melihat gambar yang begitu besar. Gambar itu sedang membawa domba dan tongkat. Pertama kali saya melihat gambar itu, saya terkejut dan kaget. Kenapa? Karena gambar itu mirip yang ada dalam mimpi saya. Dan saya bertanya kepada yang punya rumah, Bu, ini foto siapa? Bu, ini gambar siapa? Apa ini famili Ibu atau saudara Ibu? Yang punya rumah berkata, Pak, ini foto Tuhan Yesus, Tuhan saya. Oh, kalau gitu Ibu orang Kristen dong? Iya. Kalau tahu Ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi buang air, Bu. Biarin saya tahan. Itu saking bencinya saya dengan orang Nasrani. Dan akhirnya saya pulang, saya tidak jadi menyampaikan ceramah agama Islam. Saya kontak teman saya, Pak Anton Medan. Kenal Anton Medan? Itu Anton Medan teman saya dekat. Kadang-kadang dia yang menyampaikan ceramah agama Islam, saya baca Al-Quran. Tapi sekarang setelah saya jadi hamba Tuhan terbalik. Kadang-kadang saya bersaksi, Pak Fari yang baca firman. Iya, bersaksi. Saya sering bersaksi, kadang-kadang Pak Fari yang menyampaikan firman. Itu ketua Laskar Jihad yang sudah bertobat. Amin. Saya dengan firman Tuhan berkata, masih banyak domba-domba lain yang belum sekandang dengan aku, dan nanti domba-domba itu akan kutuntun menjadi sekandang. Amin. Amin. Kita bangga hamba Tuhan dari Muslim sudah bertobat. Amin. 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 Banyak hamba-hamba Tuhan dari Bani Kedar bertobat. Amin. Kenapa? Ini penuaian yang sudah terjadi. Amin. Dan akhirnya yang terjadi, saya kontak teman saya Pak Anton Medan. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini Ustadz Muhammad Yasin Pak Anton. Pak Anton, saya tidak jadi menyampaikan ceramah agama Islam, saya pulang. Sampai di rumah lalu saya sholat, ya Allah, jangan kau jadikan seorang Nasrani ya Allah. Karena niat dan tujuan saya ingin mengislamkan pendeta bersama dengan pengikutnya. Saya sholat, baca tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang saya baca supaya saya tidak jadi masuk orang Nasrani. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian? Mimpi yang kedua terjawab nyata oleh saya ketika saya ada kerinduan untuk datang ke gereja. Padahal di saat saya ada kerinduan datang ke gereja, itu di saat saya lagi sedang mengajar ngaji bersama dengan anak pesantren saya. Saya habis menjadi imam bersama dengan anak pesantren saya. Tapi kerinduan ini untuk datang ke gereja tidak bisa dibendung oleh saya. Dan akhirnya saya datang ke gereja. Gereja yang saya datang, gereja yang pernah saya bakar, itu bangunannya hanya separuh kebakar. Dan saya pernah khotbah di sana 2 kali. Itu gereja pertama kali dibakar, adanya di daerah Citayam. Gereja GPDI, 2 kali saya khotbah di sana belum lama. Puji Tuhan, gereja bagus nih, luar biasa. Setelah dibakar, gereja itu ber-AC. Dulu nggak ber-AC, amin. Makanya jangan minta di rumah dibakar, amin. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian, mimpi ini terjawab nyata oleh saya ketika saya ada kerinduan untuk datang ke gereja. Dan akhirnya saya datang ke gereja dengan sembunyi-sembunyi. Saya duduk paling belakang.
ketika saya duduk paling belakang, biasa orang Kristen kalau ibadah kan tepuk tangan bangun diri kan. Udah bangun diri sampai dengkul saya pegel. Dan akhirnya yang terjadi, lagu yang menguatkan iman saya, lagu yang membuat iman saya tergugah saat itu, lagu Roh Kudus hadir di sini. Lagunya Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pertama kali saya mendengar lagu itu, saya meneteskan air mata, saudara. Saya meneteskan air mata yang tidak tertahankan oleh saya. Itu pertama kali saya datang ibadah ke tempat itu. Dan saya lagu dinyanyikan, seorang pendeta mulai naik ke atas mimbar. Dia berkata kepada jemaat yang pendeta itu, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab. Apa yang dibuka? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Mendengar pendeta berkata demikian, saya kaget. Kenapa kagetnya? Karena ayat yang dibaca oleh pendeta adalah ayat yang pernah ada dalam mimpi saya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian? Saya pendeta khotbah, dia berkata kepada jemaat, mungkin bagi yang pertama kali hadir ada diharap berdiri. Cuma saya doang berdiri sendiri, saudara sekalian. Ketika saya berdiri sendiri, jantung saya gemetar. Kenapa gemetar? Pendeta berkata, Bapak jangan pulang dulu. Cuma saya doang berdiri sendiri. Ketika pendeta beri, Bapak jangan pulang dulu, saya gemetar. Kenapa? Jangan-jangan nih pendeta tahu saya bakar gereja. Dan akhirnya apa yang terjadi dalam gereja, saya mengucapkan subhanallah, ya Allah, jangan sampai nih pendeta tahu saya bakar gereja. Subhanallah, ya Allah, jangan sampai nih pendeta tahu saya bakar gereja. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Ketika jemaah sudah pada pulang semua, tinggal saya seorang diri. Dan ketika saya seorang diri, pendeta itu menghampiri saya. Dia salaman sama saya, puji Tuhan Pak. Iya. Bapak dari mana? Saya katakan dari sebelah sana. Saya nggak bilang saya bakar gereja itu. Coba kalau saya bilang, apa yang terjadi? Amin. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian? Pendeta itu berkata, Pak, kenapa kok Bapak nggak bawa Alkitab? Saya nggak tahu Alkitab itu apa. Saya nggak punya Alkitab. Saya bilang, Pak, sewaktu Bapak berdiri tadi, Roh Kudus berkata kepada saya, ini Alkitab yang saya pegang buat Bapak ambil. Dalam hati saya, Roh Kudus yang mana? Kenalan juga belum. Dan akhirnya yang terjadi, saudara sekalian, pendeta itu memberikan Alkitab kepada saya ambil Alkitab yang diberikan oleh pendeta. Sampai di perjalanan saya berpikir, kalau Alkitab ini saya bawa pulang, resikonya berat buat saya. Kenapa? Karena semua keluarga saya kiai. Ibu saya ustazah, paman saya kiai, ayah saya seorang kiai. Repot kalau saya bawa pulang ini Alkitab. Dan akhirnya apa yang terjadi, Alkitab saya taruh di bawah pohon singkong, saudara. Saya nggak berani bawa pulang ini Alkitab. Kenapa? Takut kelewat keluarga saya. Dan sampai di rumah apa yang terjadi? Saya sholat. Allahu Akbar. Ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Kristen, ya Allah. Karena niat dan tujuan saya ingin mengislamkan pendeta, ya Allah, ampuni saya, Allah. Pertama kali saya datang ke gereja, apa yang terjadi, saudara sekalian? Ini kaki saya cuci dengan tanah 7 kali, sabun 7 kali, air 7 kali, dan sepatu yang pernah saya masuk ke gereja saya buang. Kenapa? Dianggap najis pertama kali saya datang ke gereja. Itu dia, pertama kali saya datang ke gereja. Tapi sekarang nggak pernah saya buang lagi celana saya, saudara. Nggak pernah saya cuci lagi dengan tanah 7 kali kalau ke gereja. Amin. Dulu begitu, pertama kali saya datang ke gereja, saya injek ke gereja, kaki saya cuci dengan tanah 7 kali, sabun 7 kali, air 7 kali, dan sepatu yang saya pakai saya buang. Oh, sekarang nggak pernah saya buang sepatu. Amin. Kalau buang sepatu banyak kan usai sepatu saya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian? Di minggu kedua ada lagi kerinduan datang ke gereja. Saya datang ke gereja. Sampai 4 kali berturut-turut saya datang ke gereja. Sebulan penuh saya datang ke gereja. Dan akhirnya santri saya telantar, nggak ada yang ngajar ngaji. Padahal sebulan itu, padahal setiap hari Minggu saya punya tugas rutin mengajar anak pesantren saya. Ini setiap minggu saya nggak ngajar lagi. Kenapa? Ustadznya ke gereja. Dan akhirnya yang terjadi, saudara sekalian, ketika di minggu kelima saya datang ke gereja, saya ketahuan oleh keluarga saya. Saya dibuntutin oleh santri saya. Mereka mengetahui keberadaan saya, dia lapor kepada paman saya. Pak Ustadz, saya melihat Ustadz Muhammad Yasin ada di gereja. Ngapain dia? Nggak tahu. Ketika saya pulang dari gereja, semua sudah pada kumpul. Ada paman saya, ada ibu saya, bahkan semua keluarga saya semua pada kumpul. Dan ketika saya pulang dari gereja, saya mengucapkan kalimat Assalamualaikum.
bukan disambut dengan kalimat waalaikumsalam. Langsung dijenggot rambut saya, masuk kamu kamar mandi. Ternyata di kamar mandi ada kembang 7 rupa. Ketika saya tanya, paman, ini kembang 7 rupa buat apa? Mandi kamu dengan kembang 7 rupa. Dan akhirnya saya mandi dengan kembang 7 rupa. Selesai saya mandi dengan kembang 7 rupa, saya dihadapkan dengan keluarga saya. Kata paman saya, kamu jawab dengan jujur, kemana kamu selama sebulan ini? Saya katakan, paman, saya ke gereja. Langsung kena tampar pipi kanan saya. Sekarang ucapkan kalimat 2 kalimat syahadat. Apa yang terjadi saudara sekalian? Di saat saya disuruh mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, bukan kalimat 2 kalimat syahadat yang keluar dari mulut saya, tapi ucapkan Yesus tolong saya. Kena tampar pipi kanan saya, Yesus tolong saya, kena tampar pipi kiri saya, dan akhirnya saya diseret keluar oleh keluarga saya. Ketika saya diseret keluar, saya diikat tangan saya ke pohon yang sebelah sini, dan ini diikat, dan ini saya diikat. Dalam keadaan posisi terikat, di saat saya tidak bisa mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, cambuk sudah ada di tangan paman saya. Paman saya berkata, kalau kamu tidak bisa mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, nih makanan kamu. Cepat, saya dicambuk oleh keluarga saya. Bukan hanya dicambuk, tapi semua hidung saya ditonjok keluar darah, mulut saya keluar darah, bahkan mata saya ditonjok benjol. Dan ini salah satu bekas siksaan daripada keluarga saya. Ini bekas daripada siksaan daripada keluarga saya. Dan ini juga, bahkan semua, kalau saudara tahu ini nih, pantat saya ini bekas siksaan. Saya nggak buka sekarang saudara, repot perlu buka. Saya hanya sebagian saja, amin. Ini semua bekas disiksa oleh keluarga. Bukan hanya di situ, tapi selesai saya disiksa, diikat, saya dimasukkan lagi ke dalam empang. Dia saya dendam di empang. Dalam keadaan posisi dendam, santri saya mengatakan, saya Ustadz sudah gelo, Ustadz sudah gila. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian? Selama 3 hari 3 malam saya disiksa oleh keluarga saya, tidak diberikan makan dan minum oleh keluarga saya. Dan akhirnya keluarga saya jatuh kata. Dia membuat surat segel di situ. Di dalam tulisan surat segel dia berkata, kamu tinggal pilih. Kalau kamu cinta Tuhan orang Barat, tinggalkan keluarga. Tapi kalau kamu masih cinta keluarga, tinggalkan Tuhan orang Barat. Bayangin saya dikatakan begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Dan akhirnya saya pilih lebih baik saya cinta Tuhan orang Barat. Dan ketika paman saya mendengar saya cinta Tuhan orang Barat, keluar kamu di rumah ini. Jangan ada yang kamu bawa kecuali pakaian yang ada di badan. Dan saya sempat keluar dari rumah saya saudara sekalian. Ketika saya keluar, saya hanya membawa Alkitab yang diberikan sama hamba Tuhan. Alkitab ini saya bawa. Saya keluar, saya sempat menjadi seorang gelandangan beberapa bulan saya alami saudara sekalian. Bahkan banyak gereja-gereja yang menolak saya pada saat itu. Kenapa? Karena background saya dari Muslim. Mereka takut terima saya. Saya sempat menjadi seorang gelandangan saudara sekalian. Tidur dari emperan ke emperan, dari toko ke toko. Baju yang saya pakai hanya di badan saya saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mulai pulihkan hidup saya. Tuhan mulai kuatkan saya oleh firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semua itu akan ditambahkan bagimu. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara sekalian? Tuhan mulai pulihkan hidup saya. Ketika saya berjalan-jalan di daerah Cikini, itu ada jalan Sukabumi, itu ada persekutuan. Ketika saya lihat persekutuan yang hadir orang-orang berpakaian mewah, mobil mewah, tapi hati saya pengen hadir di tempat itu. Ketika hati saya pengen hadir karena lihat keadaan saya, pakaian saya compang-camping, rambut saya begini, segini, dan dekilnya luar biasa. Saya duduk di tempat sampah. Saya melihat di depan rumah itu ada tempat sampah, saya duduk di situ. Dan ketika saya duduk di situ, Sapam menghampiri saya. Kenapa kamu duduk di sini, nak? Saya katakan, Pak, saya ingin ibadah bersama-sama dengan orang tersebut, tapi saya melihat pakaian mereka mewah-mewah, mobil mereka mewah-mewah, dan Sapam itu berkata, Tuhan tidak pandang pakaianmu, tapi Tuhan pandang hatimu. Amin. Dan akhirnya kata Sapam, masuklah, dan saya masuk. Ketika saya masuk, saya duduk paling belakang, semua mata memandang saya pada saat itu. Semua mata memandang saya. Dan akhirnya pembawa acara sambil membawakan acara, dia menunggu seorang pendeta, dia berkata, mungkin bagi yang pertama hadir ataupun bagi saudara yang ingin bersaksi, silahkan bersaksi.
Dan akhirnya saya tanya kepada yang sebelah, Bu, bersaksi itu apa? Dia sambil begini, bersaksi terima Yesus, Pak. Kenapa tutup hidung? Karena saya baunya luar biasa pada saat itu. Kenapa berhari-hari saya nggak mandi? Sambil itu, Bu, bersaksi itu terima Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Roh Kudus gerakan saya di situ, saya bersaksi tentang pengalaman di hidup saya, tentang pengalaman saya terima Yesus. Dan akhirnya Tuhan tolong saya melalui seorang ibu. Dia memberikan alamat kepada saya, dia memberikan uang kepada saya. Ternyata seorang ibu itu seorang kakak daripada pendeta Serombot, seorang hamba Tuhan. Dia berkata sama saya, kalau kamu pengen ke rumah ibu, ini alamat ibu dan ini uang buat kamu. Dan tiba-tiba hati saya tergerak, saya telepon beliau. Saya telepon beliau, Bu, saya mau datang ke rumah ibu. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian, ibu itu menyekolahkan saya di sekolah Palembang, selesai sekolah Palembang. Sampai sekarang saya tinggal bersama dengan beliau, amin. Makanya pada siang hari ini, biarlah kesaksian saya yang singkat ini, saudara sekalian. Pertahankan iman saudara, pertahankan Yesus saudara, amin. Mari kita buka firman Tuhan, saudara sekalian, pada siang hari ini. Kita akan membuka firman Tuhan, diambil daripada 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, dan nanti yang bagi punya Al-Quran boleh buka Al-Qurannya. 1 Petrus 2 Alkitab, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10 sini katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Silakan saudara baca ayat 10-nya. Sama-sama baca ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang dikasihi. Amin. Terus sekalian, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa bangsa yang terpilih? Kita. Kenapa dikatakan kalau kita bangsa yang terpilih? Karena Yesus lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kita ini bangsa yang terpilih, dipilih menjadi orang yang diselamatkan, betul? Bangga kita menjadi orang yang telah diselamatkan, amin. Bangga gak? Bangga. Karena kita dipilih menjadi orang yang telah diselamatkan. Karena kita dipilih menjadi orang yang telah diselamatkan oleh siapa? Oleh darah Yesus. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Sekarang nabi mana yang bisa menyelamatkan saudara selain Nabi Isa? Tidak ada. Tidak ada seorang nabi yang tidak bisa menjamin keselamatan saudara selain Nabi Isa alaihissalam. Saya akan membuka surat Al-Zuruf, saudara sekalian. Di dalam surat Al-Zuruf, saudara yang punya catatan boleh buka catatannya. Di dalam surat Al-Zuruf 43, Al-Zuruf 43 di dalam Al-Quran mengatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kata siapa? Kata Isa, yaitu Yesus. Kenapa kok di Al-Quran dikatakan kata Isa, nggak kata Muhammad? Saya katakan, saya tidak memojokkan, tidak. Karena Isa sendiri berkata, Dialah yang akan menjadi hakim untuk umat manusia. Di dalam hadis dikatakan, Isa ibni Maryam rohullah kalimatullah an habirata radhiyallahu anhu qala wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan yang akhir. Ada gak di Wahyu? Bangga kita memiliki keselamatan, amin. Karena Al-Quran sendiri sudah menjelaskan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Amin. Saya bangga menjadi orang yang diselamatkan. Saya bangga menjadi orang yang dipilih. Kalau kita sudah menjadi orang yang dipilih, menjadi orang yang diselamatkan, mari pegang keselamatan dengan baik. Amin. Jangan sampai keselamatan ini kita sia-siakan. Saudara yang sudah dipilih menjadi orang yang diselamatkan sejak lahir, pegang keselamatan dengan baik. Jangan sampai saudara menjadi orang yang terdahulu, lalu menjadi orang yang terbelakang. Betul? Jangan sampai itu, saudara sekalian. Tapi kita menjadi orang yang terdahulu. Amin. Kenapa? Karena keselamatan hanya ada di dalam Isa Al-Masih. Ya, Al-Quran
Al-Quran saja mengatakan. Contohnya saudara sekalian, maaf ya. Contoh, waktu saya masih muslim, waktu saya masih jadi guru agama Islam, saya sering melaksanakan sholat Allahu Akbar. Saya berdoa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam sejahtera buat Nabi Muhammad dan keluarganya. Lah buat saya mana, betul? Tapi firman di dalam kitab Roma 10 ayat 9 mengatakan, siapa yang percaya dengan mulutmu, dengan senang hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Cuma kita buka kitab Roma, coba. Kita buka kitab Roma 10 ayat 9. Sama-sama kita buka kitab Roma 10 ayat 9. Di dalam kitab Roma 10 ayat 9. Di dalam kitab Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan kalau kita mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita, maka kita akan diselamatkan. Tidak pakai kata insya Allah, pasti diselamatkan. Kalau dalam hadis dikatakan, insya Allah kalau kamu berbuat sedekah zakat, insya Allah kamu masuk surga. Kata insya Allah pasti ya? Masih tanda tanya. Betul? Kata insya Allah itu masih tanda tanya, ini saya pasti gak masuk surga, betul? Tapi kalau di sini firman dengan jelas mengatakan, siapa yang percaya dengan mulutmu, dengan senam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Amin? Bangga gak kita memiliki Yesus? Amin? Bangga gak? Yang bangga tepuk tangan. Bangga kita memiliki Yesus. Kenapa? Karena Dia yang menjadi hakim untuk umat manusia nanti. Kenapa? Karena Dia bayi yang suci, seorang nabi yang suci yang tidak pernah punya dosa, sehingga Dia rela mati di kayu untuk menebus dosa saudara dan saya. Sekarang saya katakan saudara sekalian, di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa nanti akan menghakimi umat manusia hanya Isa alaihissalam. Di dalam surat Al-Maidah, saudara baca di dalam surat Al-Maidah, di Al-Maidah 29 ayatnya yang ke-50. Dan sesungguhnya nanti pada hari kiamat nanti Isa akan datang menjadi hakim, ya. Akan menjadi hakim Isa. Tapi kalau seandainya kita pada saat ini tidak percaya, tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, apakah kita diselamatkan? Betul? Tapi kalau saat ini kita mengimani Yesus sebagai Tuhan, maka nanti Dia akan menjadi hakim, kita diselamatkan. Amin. Amin. Dulu saya sering sholat mendoakan Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam sejahtera buat Nabi Muhammad dan keluarganya. Masa Nabi minta didoakan? Betul? Sedangkan firman dengan jelas, siapa yang percaya dengan mulutmu, dengan senang hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Dulu pada saat saya pelayanan di Lampung, di daerah Tulang Bawang, saya khotbah berdasarkan Al-Quran dan Alkitab. Ini seorang suami mengantarkan istrinya Kristen, dianya Islam. Habis selesai saya khotbah, saya ditanya, itu masih pertengahan khotbah. Saya ditanya, Pak Pendeta, di dalam Al-Quran dikatakan kafirlah orang yang menyembah Isa anak Maryam. Saya katakan, Tuhan, Engkau yang mengutus hambamu, Engkau pula lah yang menjawab. Saya katakan, betul kalau saya menyembah Isa anak Maryam, saya kafir. Tapi yang saya sembah bukan Isa anak Maryam, tapi Isa anak Allah. Betul? Amin. Kul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak diperanakan dan tidak beranak siapa? Saudara boleh kaji di kitab Matius. Tuhan Yesus tidak diperanakan, betul? Dia tidak diperanakan dan tidak beranak. Kalau dibuka dalam surat Maryam, dia itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Di dalam surat Maryam dibuka, sudah boleh buka surat Matius pada tentang kelahiran sisilah Tuhan Yesus. Di dalam surat Maryam, saya buka surat Maryam, dan saudara boleh buka kitab Matius. Matius tentang kelahiran Tuhan Yesus, bahwa Dialah yang menjadi hakim untuk umat manusia. Kitab Matius, saudara, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Siapakah di situ nama Dia? Nanti saya akan buka Al-Qur'annya di surat Maryam. Di dalam surat Maryam di sini katakan, pada waktu Maryam berdiam diri, maka datanglah malaikat menghampiri
intinya. Saudara boleh baca sampai habis kitab tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada saat Maria Magdalena, dia datanglah malaikat menghampiri, "Hai Maria, aku akan membawa kabar baik bagimu dan engkau akan melahirkan seorang putra yang nanti akan kau beri nama Isa Al-Masih." Kalau di Alkitab siapa? Immanuel, sama gak? Dan Maria berkata, "Manakah mungkin aku bisa melahirkan? Karena aku belum pernah disentuh oleh siapapun juga." Dan malaikat berkata, "Bayi yang ada di dalam kandunganmu, Rohullah Kalimatullah." Roh Allah kalimat, betul. Rohullah Kalimatullah, Roh Kudus. Di dalam hadis dikatakan, Isa ibni Maryam Rohullah Kalimatullah. Isa anak Maryam lah yang akan menyelamatkan kamu. Rohullah Kalimatullah, firman yang kita baca dan kita pegang setiap hari. Amin. Amin. Jadi bangga kita memiliki keselamatan ini, amin. Karena keselamatan ini hanya ada di dalam Nabi Isa alaihissalam. Keselamatan ini hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita berpegang kepada bendera Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan, amin. Makanya kita yang sudah menjadi orang Kristen sejak lahir, saya katakan agama tidak bisa menjamin keselamatan, merek gereja tidak bisa menjamin keselamatan, persekutuan tidak bisa menjamin keselamatan, tapi yang bisa menjamin keselamatan, hati saudara percaya kepada Yesus, amin. Itu yang bisa menyelamatkan saudara, betul. Itu yang bisa menyelamatkan saudara. Saya katakan saya bangga menjadi orang yang sudah diselamatkan. Bangganya kenapa? Mungkin kalau saya masih di seberang, mungkin saya nggak ada keselamatan, betul. Enggak ada keselamatan. Karena Muhammad sendiri waktu meninggal dunia dikatakan apa? "Ummati hasalah, hai umatku, sholatlah kamu, aku tidak bisa menyelamatkan engkau." Muhammad berkata kepada sahabat di dalam hadis Bukhari Muslim, "Ummati hai umatku, sholatlah kamu, aku tidak bisa menyelamatkan engkau." Dan sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah yang bisa menyelamatkan kami?" Dan Muhammad berkata, "Isa ibni Maryam Rohullah Kalimatullah." Amin. Isa ibni Maryam Rohullah Kalimatullah. Isa anak Maryamlah yang bisa menyelamatkan engkau. Itu Muhammad mau demikian. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sahabat Nabi kurang puas datang kepada Nabi Adam. "Hai Adam, bisakah engkau menyelamatkan aku?" Adam berkata, "Aku tidak bisa menyelamatkan engkau karena aku berdosa." Di mana dosanya Adam? Saya katakan. Kalau saudara sejak lahir terima Yesus, di mana dosanya Adam? Dosanya Adam, pertama dia berada di surga ketika dia makan buah, sehingga dia diturunkan. Betul? Dia berdosa. Tapi Nabi yang tidak pernah berdosa, yaitu Isa Al-Masih sampai saat ini, amin. Amin. Sehingga dia memiliki karunia. Di saat dia dibaptis, maka keluarlah burung merpati. "Inilah anakku yang kukasih." Sekarang Nabi mana yang memiliki Roh Kudus katanya? Selain Nabi Isa nggak ada, saudara, betul? Nabi mana yang memiliki Roh Kudus selain Nabi Isa? Tidak ada. Kenapa dia kok bisa memiliki karunia Roh Kudus, bisa memiliki karunia penyembuhan? Karena dia Nabi yang suci. Pada saat dia dibaptis, maka keluarlah burung merpati. "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan." Dan dia memiliki suatu mujizat, dia bisa membangkitkan orang mati. Saudara boleh buka 25 sejarah Nabi. Itu saudara boleh buka 25 sejarah Nabi. Ada gak Nabi yang bisa membangkitkan orang mati? Kalau ada, hari ini saya bayar 100.000. Selain Nabi Isa nggak ada, saudara, betul? Nabi Muhammad nggak bisa membangkitkan orang mati. Nabi Nuh nggak bisa. Tapi yang bisa membangkitkan orang mati, yaitu dari Allah, itu Nabi. Memiliki Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi. Bangga kita. Saudara yang sudah diselamatkan, pegang keselamatan dengan baik, saudara sekalian. Jangan sampai keselamatan ini kita abaikan. Saudara yang sejak lahir sudah memilih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara, kan? Saudara yang sejak lahir sudah memilih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara, sudah masuk di tahun 2003. Tahun 2002 sudah kita lalui. Mungkin di tahun 2002 banyak pengalaman yang kita tidak tahu. Banyak pengalaman, banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Di tahun 2002 kita kurang dekat kepada Tuhan. Dan di dalam memasuki tahun 2003, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, amin. Janji? Amin. Janji kepada Tuhan, bukan janji kepada saya, amin. Di dalam kita memasuki tahun 2003 ini, mungkin kita kurang bersekutu kepada Tuhan, mungkin kita kurang datang ke persekutuan kepada Tuhan. Mari
dimanapun ada persekutuan di tahun 2003, mari kita datang bersekutu kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan memberikan keselamatan, bukan hanya keselamatan saja yang Tuhan berikan kepada kita, tapi berkat pun Tuhan berikan kepada kita. Betul? Saya nggak pernah ada orang Kristen mati kelaparan, betul? Nggak pernah. Justru orang Kristen merasa diberkati dalam hidupnya, betul? Kenapa? Firman-Nya nyata dengan jelas, mintalah maka akan kuberi. Di saat kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan kabulkan. Amin. Betul? Saudara tahu, pada saya pertama kali jadi hamba Tuhan, saudara, saya diundang ke Surabaya untuk khotbah. Bingung, uang di kantong cuma 5.000, saudara. Sedangkan saya mesti khotbah di Surabaya, di Ambengan, di gereja GSJA. Saya katakan, Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, saya katakan, saya berangkat. Saya berdoa masuk kamar, pas keluar dari kamar, tiba-tiba ada orang yang mengantar tiket. Pak, kami sudah mengantarkan tiket ini, tiket pesawat. Puji Tuhan, saya bilang. Itu pertama kali saya naik pesawat, saudara sekalian. Pertama kali saya. Tiket pesawat disiapin, saya hanya bisa berdoa, kalau memang ini kehendak Tuhan, saya berangkat, saya katakan. Dan seketika saya berdoa, saya minta, ternyata saya berangkat, pulang pergi. Tiket pesawat ditanggung, saudara. Amin. Kenapa? Karena bukan hanya keselamatan yang Tuhan berikan, tapi berkat pun berlimpah kalau kita dekat kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Berkat pun berlimpah. Selama saya jadi hamba Tuhan, saya merasa diberkati dalam hidup saya. Jas nggak pernah beli dikasih orang, saudara. Amin. Nggak pernah saya beli jas, saudara. Jas, handphone, apapun nggak pernah saya. Pertama kali saya punya handphone 628 Edison gede. Terus sampai sekarang terus. Mengalir kenapa? Karena saya percaya Allah saya sembah itu Allah yang hidup. Di saat saudara berdoa, saudara masuk kamar, di situ hadirat Tuhan luar biasa, betul? Tapi saya waktu masih muslim, Tuhan saya jauhnya luar biasa. Manggil Tuhan pakai speaker, betul? Allahu Akbar, jauhnya luar biasa. Tapi di saat saudara, di saat saya masuk pertama kali menjadi orang Nasrani, saya percaya kepada Yesus, Tuhannya dekat luar biasa. Sehingga dalam Alkitab kan Bapa kami yang ada di surga. Lihat Tuhan aja mau dipanggil Bapa, betul? Tapi kalau saudara di seberang, coba-coba manggil Allahnya Bapa, di gambarnya bisa, saudara. Tapi orang Kristen Tuhannya dekat, manggil Tuhan Bapa, betul? Sangat dekatnya luar biasa. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan pada siang hari ini, pegang dengan baik, saudara sekalian. Dan kita sudah memasuki tahun 2003. Mari di dalam tahun 2003 ini, Tuhan sudah memberikan agenda, buku agenda kepada saudara. Kita isi buku agenda ini dengan baik, dengan tinta yang selalu bersekutu kepada Tuhan. Amin. Mungkin kebiasaan saudara, mungkin saudara tiap pagi nggak bersatu teduh sama Tuhan. Mari di tahun 2000 kita satu teduh kepada Tuhan. Amin. Mungkin tahun 2000 banyak sekali kita nggak pernah datang ke gereja. Di tahun 2003 ini kita sudah memiliki agenda yang baru dari Tuhan. Kita isi agenda ini dengan tinta biru, saudara. Dengan tinta biru. Artinya apa? Saudara yang nggak pernah ke gereja, mari setiap minggu saudara datang kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara sekalian, saya katakan sekali lagi, jangan sampai saudara yang sudah diselamatkan menjadi orang yang terbelakang. Jangan sia-siakan keselamatan ini, saudara sekalian. Jangan abaikan keselamatan ini. Pegang sekali lagi keselamatan ini dengan baik. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan harta benda. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan pangkat dan kedudukan. Tapi keselamatan hanya bisa dibeli dengan hati dan iman saudara percaya kepada Yesus. Amin. Itu saudara. Bukan hanya keselamatan saya katakan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi berkat pun bagi orang yang percaya kepada Yesus akan berlimpah, saudara. Amin. Mungkin di tahun 2003 ini banyak gejolak krisis sebab naik, saudara sekalian. Lihat bensin naik, PLN naik, bahkan Telkom pun naik. Tapi kita yakin dan percaya kalau kita percaya kepada Yesus, Tuhan akan cukupkan hidup kita. Amin. Tuhan akan cukupkan hidup kita. Ya, firman-Nya sudah berkatakan, mintalah maka akan kuberi, ketuklah pintu akan kubuka. Arti kata ketuklah pintu akan kubuka, kita ketuk hati Tuhan Yesus supaya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Dengan apa? Dengan bersekutu kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepada hablum minallah wa hablum minanas. Itu saudara sekalian. Mari saudara sekalian, kita sebagai pelaut-pelaut di siang hari ini, saudara sekalian, jadilah pelaut-pelaut yang beriman kepada Yesus. Amin. Jadilah koda penjuru untuk menjadikan keselamatan, saudara. Saya kan bukan pendeta untuk memberikan keselamatan. Saya kan bukan pendeta untuk menginjil. Ingat, di dalam memberitakan keselamatan bukan tugas pendeta, tapi tugas kita semua. Amin. Mari saudara sekalian, kita yang sudah diberikan keselamatan ini, pegang keselamatan yang terbaik, dan kita beritakan keselamatan kepada siapapun juga.
Amin. Biarlah kesaksian dan khotbah saya yang singkat ini, Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Amin. Tuhan memberikan umur panjang kepada kita. Amin. Biarlah di dalam kita memasuki tahun 2003 ini, kita lebih lagi bersekutu kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan dan kita berdoa sambil menyanyikan lagu Mazmur Maha Kudus.